Tapi nggak pernah yang ngomong. Saya tuh nggak pernah ngomongin Lesti loh, Mas. Saya tuh berbicara tentang KDRT-nya. Itu doang, awalnya tuh itu. Kemudian banyak saya tuh diserang sama akun-akun lalor tuh banyak banget. Sabar guys. Apa dong? Apa ini? Hai, Dede. Bareng. Mana Bang Sandi? Oh iya. Mami. Terima kasih sayang. Mami sehat, Mami. Alhamdulillah sehat. Sini, madep sini ya. Jangan maju. Handphone. Di mana, Bang? Panas. Ya, boleh. Pindah. Panas, biar madep sini. Ayo, blocking. Mundur dulu yuk nih. Kasih jalan dulu biar naik. Biar naik dulu. Langsung masuk nih kalau nggak kita nih. Iya. Sini aja dulu yuk. Santai. Jangan itu, dorong. Set deh. Dipikir ini pala gua. Tadi ngapain, doi? DP ya, datangnya di mana DP? Ya. Wis. DP. Yuk. Udah ya, santai ya. Iya, DP. Cerita nih kedatangannya nih. Kedatangannya pasti teman-teman sudah tahu maksud dan tujuannya apa. Jadi sekarang kebetulan saya bersama lawyer saya sama kakak saya yaitu Bang Sandi dan juga tim, kita ingin berdiskusi aja. Ada Mas Kus, Mas Kris dari kemarin sama Mas Kus oleh Bang Sandi sama Mas Kris, kita mau bersilaturahmi sama beliaunya kan sama Kapolres Jakarta Selatan, karena memang kebetulan kan saya tinggalnya di Jakarta Selatan, jadi ya seperti apa dan bagaimana solusi yang terbaik. Tapi benar ada tindakan laporan hari ini? Arahnya ke sana. Bila mana nanti ditemukan ada unsur hukum pidananya, konstruksi hukumnya sudah jelas, hari ini kita akan melapor ya Mbak Neng. Insya Allah hari ini akan melapor. Selama ini kan aku selalu diam aja. Paling aku cuma ya udah gitu. Sama Bang Sandi kan selalu ya tabayun Mbak Neng, gini sabar gini-gini. Nah seperti ini Bang Sandi juga agak gergetan juga ngeliatnya. Terus kata Bang Sandi terserah balik lagi ke Mbak Neng. Kalau aku sih melihatnya sih ikut merasakan sedih ya sebagai kakak, sebagai ya ini juga buat marwah keluarga besar aku, buat almarhum papaku, buat mami aku yang tinggal di desa, di kampung. Aku cuman seneng aja punya orang tua yang kayak mami aku, orangnya nggak suka main sosmed, orangnya sukanya joget, ngedance, sama ngaji, udah itu doang. Tapi nggak pernah yang ngomong. Saya tuh nggak pernah ngomongin Lesti loh, Mas. Saya tuh berbicara tentang KDRT-nya. Itu doang, awalnya tuh itu. Kemudian banyak saya tuh diserang sama akun-akun lalor tuh banyak banget. Yang nyerang-nyerang aku begini begitu sampai bilang, kamu tuh sih nggak kayak Lesti. Kalau Lesti tuh punya anak. Sekali lagi saya nggak ada masalah sama Lesti. Saya cuma tersinggung atas omongan-omongan dari para laler-laler itu. Kamu tuh kan mandul, nggak punya anak. Jadi beda pemikirannya dengan Lesti. Saya jawab, loh, kok masalah anak? Kalau misalkan anak dijadikan dieksplor hanya demi anak itu nggak boleh. Karena kasihan psikis anak. Akhirnya saya begitu ceritanya di Instagram itu. Gitu. Oke. Ada berapa orang mungkin yang mau dilaporin? Ada lebih dari 3 account sampai kurang lebih 5. Ada beberapa. Nanti kita lihat ya yang mana. Oke, masuk dulu. Yuk, kasih. Lepas. Ya, alatnya DP. Berapa? Buset, di follow aja. Mami tapi nggak tahu orangnya Mami. Lepas yuk. Udah ketemu. Jadi langsung sama Bang Sandi yang beresin semuanya. Pokoknya mudah-mudahan segeralah yang terbaik. Aku juga pengen silaturahmi, pengen tahu. Oke, lepas. Ayo. Udah ya.
Ya, kalau teman-teman dikirain bukan, dia bersih bansos itu dia bersih undang-undang wartawan ini. Itu dong. Ayo, udah. Makasih ya Babe. Makasih. I love you tuh Babe. Itu loh Babe senior itu baik banget sama aku dari dulu. Ya. Kita telah resmi melaporkan beberapa akun oknum yang melakukan pencemaran nama baik terhadap klien kami, fitnah, dan juga ada beberapa kata yang memang itu tidak benar dan sudah kita laporkan. Kita menggunakan laporan memakai undang-undang IT. Kemudian beberapa saksi yang sudah kita ajukan akan diperiksa lebih lanjut. Hari ini juga ada satu saksi yang sudah diperiksa, ada dua juga sudah diperiksa. Kemudian nanti untuk sisa tambahannya akan kita lanjutkan di mungkin dalam waktu minggu ini akan segera kita hadirkan. Oke? Mungkin dari Maya ada yang mau disampaikan dalam akhirnya menulis melapor gitu, berarti udah dapat Ya selama ini kan udah sabar, Mas Andi udah nahan-nahan terus gitu. Dan mungkin sekarang sudah ya bukan nggak sabar, saya tetap memaafkan, tapi hukum tetap terus berjalan. Saya tidak akan pelin-pelan. Nih, kata-kata apa sih mungkin nanti nggak bisa ditolerir. Seperti udah dilihat, pasti teman-teman udah lihat kan, lihat sendiri aja sudah. Nanti mungkin lebih jelasnya dari pihak kepolisian akan menjelaskan. Ada Humas yang pasti isi dari BAP itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena memang sudah tadi disampaikan langsung sama Mbak Dewi pada pihak penyidik. Jadi ada berapa akun? Ada berapa akun berarti yang dilaporkan? Ya kurang lebih seperti saya sampaikan ada beberapa 3 sampai kurang lebih. untuk saksi siapa Saksi Dari saya dan juga ada dari beberapa orang yang mau jadi saksi yang kebetulan yang ngetek-tekin saya gitu. Mami mungkin dibilang tuding iri dengan Lesti, mungkin kalau Mami seperti apa sih? Kan pokok permasalahannya bukan itu kan saya. Pokok permasalahannya itu adalah masalah KDRT. Saya itu cuma sebagai host. Kenapa cuma saya yang diserang? Host yang lain kok nggak ada yang diserang? Saya tuh diserang membabi buta loh. Saya nggak pernah bilang Lesti ambil duluan loh. Tapi mereka yang baper sama saya. Ada orang yang bilang, hei mending Lesti punya anak daripada kamu Mandul nggak punya anak. Kamu 3 kali cuma cerai aja. Saya bilang sama dia, namanya Riko kalau kata saya di akun itu. Ya Riko, nggak apa-apa, saya itu kan nggak ambil, yang penting saya nggak ambil duluan. Dan saya bercerai karena KDRT. Jadi kan selama ini orang-orang nggak tahu saya bercerai karena apa. Makanya saya senang ketika Lesti itu bisa speak up mengenai KDRT. Karena zamannya saya dulu masih belum ada pasalnya, belum ada undang-undangnya gitu. Kan 2016 baru ada ya Bang Mas Kris. Iya, rasanya kita. Keberadaan adminnya udah ketahuan belum, Bang? Masih dalam Posisinya? tahap penyelidikan katanya masih. Ya. Oke. Kan harus melalui prosedur dulu. Semuanya ada prosedurnya, bukan kita tidak tahu orangnya di mana katanya, tapi harus melalui prosedur. Sebagai warga negara yang baik, saya harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau misalkan saya asal-asal kucuk-kucuk datang, kata Bang Sandi, nanti akan salah lagi kalau nggak pakai polisi. Jadi tetap harus pakai polisi, walaupun kita sudah tahu alamatnya di mana, orangnya siapa, dan mengikuti prosedur yang ada sebagai warga negara yang baik. Ada berapa akun Mami ambilnya sampai terima melapor maksudnya? Karena orang bilang apa itu belum waktu gitu, belum tenaga segala macam. Mbak, 21 tahun aku berkarir, aku tidak dengan cara menjual diri, Mbak. Ini ada berapa akun? Tidak dengan cara yang saya juga tidak mau janda, Mbak. Tapi nasib berkata lain. Saya juga kepingin kok nikah sekali seumur hidup saya. Tapi kalau saya ketemu laki-laki yang mukulin saya udah kerja loh, pagi siang malam. Saya merasa menyuarakan hati perempuan aja gitu. Bahwa saya nggak ngomongin Lesti loh ya, saya ngomongin diri saya dari kemarin, saya bicara diri saya. Cuman kan namanya YouTube, video, itu kan apa clickbait namanya ya. Dewi Persik, ini Lesti gitu. Padahal saya nggak ngomongin dia kayak gitu. Tapi orang daerah itu kan suka yang tiba-tiba bener, kecuali saya nyebut Lesti bla 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 bla. Ah itu lain, itu tuh salah. Tapi hubungan sama Lesti sendiri gimana komunikasi? Gak ada apa-apa. Masalahnya saya itu sama laler-laler kan, akun-akun itu kan sudah saya taruh di Instagram kan. Semuanya itu ini. Aduh saya dikatain
mandul, saya pantas ditinggal laki, orang mandul nggak bisa bikin anak. Kena psikis sendiri nggak sih, Mbak? Hah? Kena psikis Saya kena psikis sendiri. Kalau dibilang enggak itu nggak mungkin. Wanita yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti punya keturunan. Begitupun saya. Saya pernah keguguran dan kena KDRT. Saya tahu bagaimana rasanya itu. Makanya ketika saya menikah dengan yang kedua, saya bilang sama suami saya ketika itu, biarkan waktu itu sembuh supaya saya mau hamil. Jadi saya menjaga diri saya supaya saya nggak hamil. Oke. Sayang terakhir masih berlaku nggak sih? Sayembara masih berlaku nggak sih? Udah nggak berlaku Udah sayembaranya. ketemu kan alamatnya, orangnya udah dapat semuanya. Kak, tapi kalau misalnya ada sesuatu nggak yang harus dilakukan untuk bisa mencabut laporan, misalnya kalau dia minta maaf gitu, untuk ngajuin damai? Sampai sejauh ini belum ada pembicaraan seperti itu, jadi masih tetap proses. Membuka pintu maaf. Tapi buka pintu maaf nggak? Kita lihat Saya nanti. sudah memaafkan, tapi kan hukum terus berjalan. Setidaknya udah cukup. Jangan pernah bilang mentang-mentang punya duit. Jangan pernah bilang kayak begitu. Saya nggak punya duit kok. Saya dapat duit juga kerja. Pagi siang malam. Kalau kalian lihat sehari saya bisa 2 jam kerja. Yang lain tidur saya kerja. Jadi kok bisa mentang-mentang punya duit? Emangnya polisi dibayar? Nggak ada saya bayar apa-apa. Tapi di sini hanya bentuk saya sebagai warga negara yang baik. Saya merasa bahwa saya difitnah. Saya menjaga ibu saya menjaga diri saya. Ya saya boleh dong kayak begini, Mbak. Mami sendiri, mami gimana? Mami saya kan tinggal di kampung. Ya mami saya nangis cuman ini dikasih sama teman-teman pengajiannya. Saya cuma bilang sama mami saya akan buktikan bahwa saya bukan germo, saya bukan pelacur, saya bukan balon, saya bukan yang seperti ibu ini bilang. Orang yang ketemu kemarin itu yang dalam laporan ini juga tuh gimana? Yang udah ketemu kemarin? Dalam sayembara itu. Pokoknya katanya Bang Sandi jangan banyak ngomong. Kan teman-teman udah tahu Bang Sandi kayak gimana orangnya. Iya. Proses selanjutnya Kalau aku sih bikin ngomong terus. Pokoknya bagus Ini bisa tapi kata tabungnya Bang ya. Sandi udah sekarang aku mau kerja. Jadi Bang Sandi aja nanti kan udah tahu kan. Buat bayar. Reaksi Bang Sandi kayak gimana udah tahu kan. Ya udah seperti itu ceritanya saya. proses selanjutnya. Sedikit lagi nih. Proses selanjutnya aku tuh tidak beli plan, udah itu aja. Sekali ini udah yang terakhir udah. Saya cukup memaafkan banyak orang. Tapi ini bukan berarti saya jahat. Tapi ini yang terbaik sepertinya untuk Berapa pertanyaan tadi, Mas? Berapa pertanyaan? Ada sekitar 23 pertanyaan. 23 pertanyaan loh, Mbak. Saya subuh tadi jam 5 berangkat ke Trans TV. Sampai sekarang saya belum tidur, baru pulang dari Semarang kemarin acara Pak Ganjar. Sampai sekarang saya mau kerja lagi, mau ngejuri. Harusnya ini ada syuting CLBK, saya libur. Karena siapa? Ya, oke. Mami tanggapan dong soal Nikita Mirzani. Dikit aja nih. Mas Rian Ibram. Aku kan harus mengenal dulu, Mas. Mas Rian itu kayak gimana? Hah? Monica. Iya. Mas Rian baik. Tapi kan Mas, aku pengennya yang keempat tuh yang terakhir seumur hidup aku. Awas. Dia mau ngasih apa aja buat Anggi, masih aja Anggi, lepas Anggi. Ngomong jadi ngomong. Baneng, masuk Baneng. Santai aja, Bang. ngomong. Ayo, jalan. Jalan nih. Ini mobilnya sini. Jalan lagi dong. Jangan ngumpet lagi dong. Ini mobilnya nih. Bang Sandi. Mobilnya Bang Sandi. Kiri. Bang Sandi. Bang Sandi. Abang kan sebagai kuasa hukum Mbak DP juga kuasa hukumnya Lesti sendiri. Ini nggak canggung apa gimana Bang? Jadi harus menangani kasus ini gitu.
Kan kalau yang dilaporkan sama Mbak DP kan oknum. Ya kita harus laporkan. Dan itu Sebaliknya pun juga kalau misalnya ada orang yang mengaku mungkin pendukungnya Mbak DP juga mencemarkan nama baik klien saya yang lain juga, saya juga berhak melaporkan. Karena itu kan oknum. Bang, ini dilakukan sebagai efek jerak, Bang. Iya, iya. Dan yang pasti tadi kita di dalam saya bicara sama Mas Res bahwa Dewa Persik ini bukan hanya memberikan pelajaran, tapi juga untuk melanjutkan proses hukum ini sampai ke meja hijau ya Mas. Bang, tapi sampai saat ini sudah ada komunikasi dengan Lesti karena kan ini diduga fansnya Leslar kan. Belum komunikasi. Belum ada. Dan saya yakin juga beliau mengerti karena kan ini oknum, seperti gue bilang oknum. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya fansnya Mbak DP juga yang oknum juga menyampaikan hal seperti itu, pasti kalau saya dimintain tolong untuk membuat laporan terhadap fans oknum yang melakukan pencemaran nama baik terhadap klien kami, ya kita tetap harus melaporkan. Bang Sandi akan tetap tegas walaupun ada permintaan maaf atau bagaimana Ya. nanti dari kan ini orang biasa gitu kan. Insya Allah kali ini lebih tegas. Oke. Sampai ke Tadi kan sempat ada 23 pertanyaan ya. Dalam arti itu pertanyaan yang mungkin yang menyangkutnya lebih detailnya lagi ke mananya Mas. Enggak, kalau tadi kan pertanyaan standar aja dalam arti kata yang ada di dalam santai. Enggak secara spesifik. Santai. Karena kan itu udah tugasnya polisi. Enggak disebut satu persatu secara detail. Jadi adanya suatu kerugian pencemaran nama baik, dia sebagai warga negara baik tidak melakukan egen breaking atau main hakim sendiri, dia datang ke Polres untuk minta itu apa namanya? Laporan pasal berapa sih Bang tadi Bang? Undang-undang ITE aja komplit. Ancaman kurang Jadi ditanyakan penyidik kalau itu. Seperti apa, Bang Sandi? Tindakan selanjutnya seperti apa setelah ini? Seperti aku bilang tadi, menyiapkan saksi sesegera mungkin, sisa-sisa yang belum kita hadirkan. Berikut juga ada beberapa ahli undang-undang ITE, pidana, dan ahli bahasa. Kerugian yang sudah dirasakan apa saja? Ya, warganya juga bully juga. jadi merasa jadi korban juga ini daerah. kena mental ya. Bang, nomor laporannya siapa Bang? Sama Umas ya, ada semua. Oke. Bang, ini kan abang kan juga megang ya tadi sempat dibilang ada akan ada mungkin dari abang menyampaikan juga nggak sih ke pihak polisi? Iya pasti mereka menyampaikan. Ya, kan oknum nih. Oknum. Seperti aku bilang juga tadi bahwa kalau kemungkinan ada oknum dari pendukungnya Mbak DP juga yang melakukan hal itu terhadap klien kami, ya juga kita pasti kan kalau dipercaya kita membuat laporan juga. Oke.